Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, izin kali ini saya ingin berbagi lagi satu lagi lomba yang insya Allah nanti akan dilaksanakan di tahun 2025, yaitu FLS 3N Bapak Ibu. Nah, kali ini saya ingin berbagi panduan FLS 3N 2025 untuk jenjang SD, kemudian MI sederajat tahun 2025. Dan pelaksanaan ini nanti untuk di tingkat nasional Bapak Ibu ini secara daring, insya Allah rencananya tanggal 15 sampai dengan 20 September 2025. Baik Bapak Ibu, izin nanti saya akan membacakan beberapa poin penting dari panduan ini, dan lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa pelajari dari panduan yang sudah dirilis oleh kementerian. Baik Bapak Ibu, untuk itu nanti silakan disimak ya sampai selesai. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Mohon maaf nanti jika paparannya agak panjang karena ini panduannya lengkap sekali. Tetapi kali ini saya izin untuk membacakan hal-hal penting yang tentu Bapak Ibu segera ketahui ya. Baik, yang pertama untuk batasan umum nih Bapak Ibu. Klasifikasi seni nanti yang akan dilombakan di FLS 3N tahun 2025 yang tentu ada dua hal. Pertama untuk pertunjukan, di mana seni pertunjukan ini nanti cabang seni yang melibatkan aksi atau performa karya yang disampaikan melalui gerakan, kemudian suara atau ekspresi ya di hadapan penonton. Kemudian yang kedua adalah penciptaan ya Bapak Ibu. Untuk seni penciptaan, ini cabang seni nanti yang berfokus pada proses menghasilkan karya yang bersifat tetap, kemudian dapat dilihat, dirasakan, atau diapresiasi ya sebagai hasil kreativitas individu atau kelompok. Nah, seni ini lebih berorientasi pada produk akhir ya seperti gambar, kemudian lukisan, kerajinan, puisi atau karya sastra lainnya, Bapak Ibu. Jadi pada jadi untuk FLS 3N 2025, pengetahuan, wawasan, bahan dan peralatan peserta ini dipersiapkan di tingkat daerah sesuai dengan tema yang tertera pada buku panduan. Kemudian untuk cabang lomba nih Bapak Ibu, untuk cabang lomba ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama gambar ekspresi, kemudian menyanyi solo, kemudian kriya, mendongeng, menulis cerita, pantomim, dan tari. Nah, untuk gambar ekspresi, menyanyi solo, kriya, mendongeng, menulis cerita, dan pantomim, ini tidak banyak Bapak Ibu. Pantomim 2 orang, yang lainnya satu orang ya. Gambar ekspresi 1 peserta, menyanyi solo 1 peserta, kriya 1 peserta, mendongeng 1 peserta, menulis cerita 1 peserta, pantomim 2 peserta, dan untuk tari ini 3 sampai dengan 5 peserta. Kemudian untuk persyaratan umum Bapak Ibu, ini sebagaimana yang sudah saya sampaikan di konten sebelumnya, bahwa untuk persyaratan umum ini tentu warga negara Indonesia ya Bapak Ibu, termasuk juga sekolah Indonesia luar negeri ya yang memiliki status tercatat sebagai peserta didik aktif. Lalu peserta didik berasal dari satuan pendidikan yang terakreditasi. Ya, jadi ini mohon maaf apabila sekolah yang belum terakreditasi ini kayaknya belum bisa ikut serta ya Bapak Ibu. Lalu peserta didik aktif ya, yang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan dasar tingkat SD, MI atau sederajat. Kemudian ada NISN, juga ada NIK ya yang valid tentu. Lalu peserta didik tersinkronisasi pada sistem Dapodik. Jadi dipastikan bahwa peserta nanti yang akan diikut sertakan Bapak Ibu itu terdata di Dapodik dan pangkalan data peserta didik data di PD Data ya. Kemudian setiap sekolah dapat mendaftarkan maksimal ini 2 orang ya. 2 orang peserta per tim ya pada cabang lomba yang sama. Oke. Lalu peserta ini belum pernah menjadi juara tentu ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf bagi yang sudah pernah menjadi juara di juara 1, 2, 3 di tingkat nasional ini
di tahun sebelumnya, ini juga tidak boleh ya. Lalu peserta didik ini adalah yang nanti pada saat pendaftaran posisinya ada di kelas 3, 4, dan 5. Jadi kelas 6 belum bisa, nggak bisa diikutkan ya, karena memang kelas 6 nanti kalau misalnya jadi juara ini sudah di tingkat SMP ya, karena menyeberang ya tahun ajaran. Jadi sekali lagi untuk status peserta didik tingkat SD, MI sederajat pada saat pendaftaran adalah kelas 3, 4, dan 5. Kemudian setelah itu membuat surat pernyataan keaslian karya yang dibubuhi materai 10.000, ditandatangani peserta, serta surat keterangan kebenaran dokumen. Ya, nanti contohnya Bapak Ibu bisa dilihat di panduan, dan nanti saya sertakan panduannya di deskripsi, nanti linknya, dan Bapak bisa unduh ya Bapak Ibu. Kemudian penyelenggaraan Bapak Ibu nih, untuk penyelenggara Bapak Ibu mulai dari tingkat sekolah ya, tentu unsur penyelenggaranya sekolah, kemudian tingkat kabupaten ini dinas pendidikan ya, ini dapat bekerja sama dengan satuan pendidikan, komunitas, dunia usaha, dan industri. Lalu untuk tingkat kabupaten ya, ini operator kabupaten kota. Nah ini kemudian untuk tingkat nasional, ini untuk tingkat nasional mulai dari babak penyisihan. Nah, penyelenggaranya tentu BPTI ya, Balai Pengembang Talenta Indonesia, kemudian Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke. Lalu untuk tingkat nasional babak final nanti ini juga oleh BPTI penyelenggaranya Bapak Ibu, lalu Pusat Prestasi Nasional dan Kemendikdasmen. Kita lanjut untuk sistem seleksi nih Bapak Ibu. Sistem seleksi memang ada 2 tahap. Kalau tidak salah ada 2 tahap ya. Oke. Tahap pertama ini untuk seleksi di tingkat satuan pendidikan. Nah, tahap 1 seleksi tingkat satuan pendidikan ini untuk mulai dari tingkat sekolah ya. Sekolah nanti mengidentifikasi, kemudian menyeleksi dan menetapkan perwakilan terbaik dari sekolahnya sesuai dengan kategori lomba yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya nanti pihak sekolah melalui operator mendaftarkan siswa di portal registrasi ya, peserta FLS 3N. Nah, di sini ada halaman, ada linknya, nanti Bapak Ibu bisa dibuka ya. Nanti dilihat di panduan. Lalu sekolah mengikuti siswanya di dalam seleksi FLS 3N tingkat kabupaten kota. Nah, untuk tahap 2 Bapak Ibu tingkat kabupaten kota, tentu ini peserta seleksinya di tingkat kabupaten kota yang dilaksanakan secara luring. Ya, jadi untuk di kabupaten kota luring atau menampilkan karya seni merujuk pada panduan teknis pelaksanaan Festival Lomba Seni dan Sastra Indonesia dan Sastra Siswa Nasional ya, FLS 3N 2025. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota nanti setempat melakukan seleksi peserta FLS 3N tingkat kabupaten kota dengan menggunakan data peserta didik yang telah terdaftar di portal registrasi pendaftaran peserta melalui laman. Nah, di sini sudah ada laman linknya Bapak Ibu ya, nanti tinggal dibuka, dan artinya dipastikan bahwa semua peserta itu sudah terdaftar ya di portal registrasi pendaftaran. Nah, seleksi tingkat kabupaten kota ini dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten Kota. Kemudian Dinas Kabupaten Kota menetapkan 1 peserta per tim terbaik ya, per cabang lomba. Nah, apabila nanti juara 1 berhalangan Bapak Ibu, ini dapat digantikan oleh juara 2 dan seterusnya, gitu ya. Kemudian tidak dapat digantikan oleh peserta lain yang bukan hasil seleksi tingkat, ya jelas jadi yang bukan peserta seleksi jelas nggak bisa menggantikan ya, itu sudah jadi ketentuan, dan ini mohon juga diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian untuk pemenang hasil seleksi tingkat kabupaten kota nanti ditetapkan dalam bentuk surat keputusan ya. Jadi nanti disiapkan surat keputusannya untuk nanti diberikan hak ya mengikuti seleksi di babak penyisihan tingkat nasional. Nah, SK Kepala Dinas itu tentang penetapan pemenang tingkat kabupaten kota tahun 2025, video dan dokumen digitalnya dikirimkan kepada BPTI Puspresnas ya, melalui sistem aplikasi aplikasi ajang FLS 3N. Nah, di sini ada beberapa ada beberapa ini Bapak Ibu, beberapa link ya yang nanti akan disiapkan oleh PPTI
pada saat nanti registrasi, kemudian para pemenang ya, kemudian mengunggah beberapa dokumen ya. Nah, seleksi tingkat kabupaten kota itu secara daring, Bapak Ibu. Nah, Dinas Pendidikan Kabupaten dapat melaksanakan seleksi secara daring atau online, baik untuk seluruh maupun sebagian cabang lomba, gitu ya. Apabila terkendala nanti oleh kondisi geografis, pendanaan, dan keterbatasan sumber daya, oleh karena itu guna membuka kesempatan yang sama bagi peserta didik di seluruh Indonesia dan sekolah Indonesia luar negeri, maka dibuka secara daring, online, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota nanti setempat melakukan seleksi secara daring online dengan mengacu data peserta didik yang telah terdaftar di portal registrasi. Ya, Bapak Ibu. Nah, untuk seleksi tingkat nasional, Bapak Ibu, ini untuk seleksi tingkat nasional ini ada dua babak, ada dua jenis babak, babak penyisihan dan babak final. Nah, untuk babak penyisihan ini daring, ya, Bapak Ibu. Tentu pesertanya adalah peserta babak penyisihan. Juara babak penyisihan merupakan perwakilan dari masing-masing kabupaten kota. Jumlah perwakilan kabupaten kota sebanyak 1 peserta per tim ya, untuk setiap cabang lomba. Kemudian kita lanjutkan juara 1 2 3, harapan 1 2 3. Nah, nanti di setiap provinsi hasil seleksi babak penyisihan akan mendapatkan sertifikat ya Bapak Ibu dari BPTI. Nanti juga ada linknya Bapak Ibu untuk mengunduh sertifikat. Dan babak final untuk tingkat nasional juga sama daring ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada sistem aplikasi Ajang Talenta. Ada beberapa link yang bisa Bapak Ibu nanti manfaatkan. Yang pertama adalah portal registrasi, lalu aplikasi Ajang FLS 3N, lalu sistem publikasi informasi Ajang FLS 3N. Ada di sini juga ada kemudian unduh sertifikat ya. Ada juga linknya Bapak Ibu. Kemudian untuk waktu pelaksanaan nih Bapak Ibu, ini untuk sosialisasi minggu ke-3 April Bapak Ibu ya. Lalu untuk pendaftaran peserta ini juga melalui portal BPTI, sinkron data ke aplikasi Ajang FLS 3N ini 28 Maret ya Bapak Ibu sampai dengan 10 Mei 2025. Lumayan 2 bulan ya Bapak Ibu. Lalu batas akhir pendaftaran, nah ini yang perlu diingat nih Bapak Ibu. Batas akhir pendaftaran ini 10 Mei pukul 23.59 menit ya, waktu Indonesia Barat. Jadi sekali lagi batas akhir pendaftaran 10 Mei 2025 pukul 23.59. Kemudian pemberitahuan data pendaftaran seleksi di tingkat kabupaten kota kepada Dinas Kabupaten Kota 15 Mei 2025. Oke, kemudian pelaksanaan di tingkat kabupaten kota, unggah SK pemenang, lalu memasukkan atau menandai capaian prestasi pemenang tingkat kabupaten kota ini tanggal 18 Mei sampai dengan 14 Juli ya 2025. Dan batas akhir untuk unggah SK pemenang kabupaten kota, video, kemudian karya ke sistem aplikasi Ajang FLS 3 NSD ini 14 Juli pukul 23.59. Ini perlu diingat Bapak Ibu untuk batas akhir untuk unggah SK pemenang ya. Kemudian memasukkan atau menandai capaian prestasi pemenang tingkat kabupaten kota. Dan pengumuman peserta babak penyisihan ini tanggal 21 Juli 2025. Lalu untuk penilaian babak penyisihan Bapak Ibu ini oleh juri nasional ya 22 Juli sampai 1 Agustus. Kemudian penerbitan surat pengumuman hasil seleksi babak penyisihan 3 Agustus. Kemudian batas unggah. Nah, ini penting nih Bapak Ibu. Batas unggah berkas karya finalis nasional ke sistem aplikasi Ajang FLS 3 NSD 4 sampai dengan 18 Agustus pukul 23.59. Ya, lalu pelaksanaan FLS 3N Dikdas tingkat nasional ini daring ya Bapak Ibu. Nah, ini lebih penting lagi nih pelaksanaannya
15 sampai dengan 20 September 2025 ya. Dan penerbitan SK pemenang ya ini terakhir 23 September 2025. Baik Bapak Ibu, tentu paparan saya ini kurang lengkap ya. Saya yakin karena saya ambil poin-poin penting, dan lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa pelajari di panduannya. Nanti saya sertakan linknya Bapak Ibu di deskripsi. Untuk itu nanti silahkan diunduh ya. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Persiapan awal itu lebih baik Bapak Ibu ya, mudah-mudahan nanti pada saat proses pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan harapan, dan berharap semua sekolah ini bisa mengikuti kesempatan baik ini. Baik Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.